Kami bersyukur Tuhan para wanita GKJ Jemaat Menganti yang pada saat ini boleh bersama-sama beribadah sekaligus kami memperingati peringatan Hari Kartini ini. Tuhan berkati kami senantiasa Tuhan sertai, Tuhan jaga dan lindungi di dalam ibadah kami ini. Dan kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Kita akan membaca bergantian. Saya membacakan ayat yang genap, panjenengan akan membaca ayat yang ganjil dengan judul Isabel dibunuh. Sesudah Yehu ke Yisrael, ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, ada gambar sudah di nah, panjenengan perso gambar ini kayaknya yang di mimbar ini perlu dimatikan deh Pak lampunya. Ndi ya Pak? Ini ya. Lebih kelihatankah ibu-ibu? Ya, itu ada gambar. Yang sebelah kanan panjenengan sudah hafal ya, Kartini. Yang sebelah kiri ada yang tahu? Bukan. Yang sebelah kiri itu namanya adalah Raden Ayu Lasminingrat. Siapa dia? Panjenengan kalau mungkin baru mendengar namanya sekarang ya. Lasminingrat ini dia lebih tua dari Kartini. Tapi bukan kakaknya. Kakaknya Kartini itu laki-laki, namanya Sosrokartono. Dan Sosrokartono itu orang yang luar biasa. Panjenengan pernah mendengarkan unen-unen Jawa yang ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake gitu. Itu adalah ajarannya Sosrokartono, kakaknya dari Kartini. Lah, kalau panjenengan dari dua ini, apa yang panjenengan pirsani? Kalau dari Kartini, apa yang menginspirasi bagi panjenengan? Semangatnya, emansipasi, terus apa lagi? Berani. Lalu? Nggih? Napa Bu? Pandai, supel. Sekarang Lasminingrat. Kalau tidak tahu, coba googling. Lasminingrat.
Lasminingrat. Lasminingrat. Namanya adalah Raden Ayu Lasminingrat. Nggih. Ada lagi? Ya, dia lebih tua karena dia ada sekitar tahun 1800. Nggih. Mungkin saya akan memberikan sedikit. Lasminingrat gitu. Mbak pernah mendengar namanya? Barusan mendengar. Saya pun juga baru mengetahui Lasminingrat ini juga beberapa saat yang lalu itu dari Sekbid Persekutuan itu akan mempersiapkan tema hari ini. Tema hari ini agak rada lumayan gitu. Rada lumayan menguak pikiran kita gitu. Lasminingrat ini Kartini, Mbak gambare, Mbak, iku gambarku. Lah, itu Kartini kita sudah sangat hafal dia, siapa dia gitu. Walaupun pada akhirnya perjuangan Kartini itu oleh nyuwun sewu, oleh Bung Karno itu diturunkan begitu rupa gitu karena dominasi patriarki ya. Kartini ini kita kan tahu ibu-ibu nggih, sosok yang luar biasa. Dia memperjuangkan, dia memiliki dia memiliki sekolah untuk para perempuan-perempuan itu, dan Kartini ini dia adalah anak dari seorang gundi sebenarnya gitu. Kakaknya namanya Sosrokartono. Lalu kemudian melahirkan lagi anaknya yang kedua adalah Kartini. Lah, pada zaman itu kalau seorang gundi kalau sudah melahirkan anak perempuan, anaknya ditinggal ibu emboh gitu, dikeluarkan dari sana sehingga tidak disebutkan memang nama ibunya. Tetapi dia memiliki peluang yang sangat luar biasa seperti kakaknya. Sosrokartono ini adalah sosok yang luar biasa. Kartini demikian juga. Tetapi perjuangannya Kartini gitu, Kartini ini pernah sekolah bidan di Mojowarno gitu, sehingga mengapa GKJW itu mungkin ada yang bertanya, kok peringatan Hari Kartini dijadikan satu peringatan di GKJW, kok peringatan yang lainnya kok enggak gitu ya. Mungkin peringatan Hari Proklamasi ngoten niku kan itu ya. Karena apa? Karena ya dari sejarahnya Kartini itu memang pernah sekolah bidan di Mojowarno, sehingga ada banyak pemikiran-pemikirannya Kartini itu selain juga dipengaruhi oleh buku-buku yang dia baca, dipengaruhi oleh Sosrokartono kakaknya, dan juga dipengaruhi dari saat dia sekolah di Mojowarno pada saat itu. Nah, perjuangannya itu luar biasa. Bahkan di dalam satu suratnya, saya kapan hari itu bilang ke Bu Enggar gitu, dalam salah satu suratnya yang di buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu, dia itu mengkritik pakaian para perempuan Jawa Ningrat pada saat itu. Para perempuan Jawa Ningrat itu kan kados jenengan hari ini nggih, berkebaya, gawe sewek itu kan mesti lebih kecil bawahnya ya, sehingga dia kan sulit untuk berjalan, dan biasanya niku diparingi itu kan begitu luar biasa. Dia itu stagen yang itu. Dia itu menuliskan kepada temannya itu bahwa itu adalah salah satu bentuk penjajahan gitu. Karena tidak mungkin kami wanita Jawa itu akan bisa bermain bulu tangkis dengan pakaian yang harus kami kenakan itu. Tetapi karena Bung Karno, nyuwun sewu, ini memang sejarah, kemudian Kartini dijadikan tokoh nasional gitu, dan kemudian ada peringatan Hari Kartini yang kadang peringatan Hari Kartini ini kan identik dengan pakaian adat gitu. Hanya sekedar itu gitu. Saya ini kadang miris. Karena apa? Karena Bung Karno ini melihat bahwa wah ini bahaya kalau para perempuan itu ya, sehingga akhirnya Bung Karno memberikan kepahlawanan nasional untuk Kartini dan
dia memberikan peringatan-peringatan Kartini itu diperingati dengan pakaian adat gitu. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu pemikirannya Kartini. Pemikirannya Kartini, makanya saat Bu Enggar menawarkan lomba-lomba itu saya mengatakan, Bu, lomba mengembangkan kreativitas gitu. Mengembangkan kreativitas dan talenta masing-masing. Itu yang diharapkan Kartini dari para perempuan. Lalu Lasminingrat. Lasminingrat itu nyuwun sewu, saya hari ini rada ndablek ibu-ibu karena beberapa materi, beberapa tema kita ini dari Lasminingrat sampai Ratu Isabel gitu. Menguak Ratu Isabel ini adalah materi-materi yang mungkin bukan membuka cakrawala ya, tetapi membalikkan pola pikir yang selama ini kita pahami gitu. Tapi mboten napa-napa. Kita ikuti saja apa yang ini oleh DPPB. Lah, Lasminingrat itu dia adalah istri keempat dari Bupati Garut, Raden Ayu Lasminingrat. Dia adalah tokoh intelektual. Dia itu pejuang pendidikan untuk kaum perempuan pada zamannya. Dan dia, kalau Kartini ini kan dia hanya bersurat gitu. Kalau Lasminingrat itu memiliki 3 buah buku yang diterbitkan. Menarik nggih. Ada buku yang pertama itu judulnya Carita Erman, itu diterbitkan tahun 1875 dan itu dicetak 6.015 eksemplar di Indonesia, dan pada tahun 1922 diterjemahkan dalam bahasa Latin. Lalu kemudian tahun 1919 diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Buku ini pun Lasminingrat. Kemudian yang kedua judulnya Warnasari Jilid 1. Itu tahun 1876. Buku yang ditulis oleh Lasminingrat. Isinya adalah rupa-rupa dongeng dalam aksara Jawa. Kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan ditambahkan beberapa cerita Eropa lainnya. Kemudian di tahun 1887 Lasminingrat menulis lagi buku Warnasari Jilid 2 yang isinya adalah rupa-rupa dongeng Jilid 2. Mengapa harapannya para perempuan pada saat itu mereka ini memiliki pendidikan, bisa mengajarkan ke anak-anaknya melalui apa ya? Melalui cerita-cerita dongeng itu. Karena akses pendidikan itu kan pada saat itu untuk orang-orang pribumi niku kan sangat susah sekali. Sehingga cerita-cerita dongeng ngoten-ngoten niku. Dan akhirnya kita melihat beberapa cerita-cerita dongeng lisan. Nggih mboten. Cerita-cerita dongeng tradisi lisan seperti orang Israel, seperti cerita kancil, cerita ngoten-ngoten niku. Itu kan kita tidak tahu asalnya dari mana gitu. Tetapi ada di Warnasari Jilid 1. Di tahun 1800, berarti buyut-buyut kita dulu niku nggih nyeritani mbah-mbah kita nggih ceritanya podo gitu ya. Lah, itu yang dilakukan Lasminingrat. Dia membangun emansipasi perempuan khususnya di bidang pendidikan. Dan dia saat dia sudah menjadi istri Bupati Garut, dia mendirikan pendidikan sekolah keutamaan istri di ruang gamelan Pendopo Garut. Dan dia memang sangat berkonsentrasi terhadap pendidikan bagaimana seorang perempuan. Saya tidak tahu GKJW ini kok masih mempertahankan Komisi Pembinaan Wanita gitu, sedangkan teman-temannya yang lain itu sudah mengganti dengan perempuan, karena itu berbeda sekali dong nggih. Wanita itu kan dari bahasa Sanskerta yang akronim Wani Ditoto gitu, sedangkan perempuan itu kan dari kata empu. Jadi dia yang mengetahui segala hal gitu, sehingga termasuk PGI itu punya namanya dulu itu Perwati, Perhimpunan Wanita Berpendidikan Teologi, sekarang ganti Perwati, Perhimpunan Perempuan gitu. Dan di mana-mana gereja-gereja mana sekarang sudah PKP gitu, Komisi Perempuan lagi. Sepertinya kita perlu mengusulkan gitu.
Iya, saya tidak tahu gitu. Bahkan nyuwun sewu kemarin itu kami menerima cerita yang sangat miris sekali. Ada seorang pendeta perempuan di Ambon berusia 31 tahun. Dia S1-nya di Satya Wacana, S2-nya di Duta Wacana. Dia itu hari Rebo kemarin konon katanya ditemukan bunuh diri gitu di ruang tamu Kapanditan. Tetapi ternyata setelah dikuak, tidak, dia dibunuh oleh suaminya. Dia ini adalah seorang perempuan ya korban KDRT dari suaminya. Tetapi karena dia adalah seorang pendeta, dia dipamerdi, ibu-ibu. Bayangkan korban KDRT dipamerdi, tidak boleh melayani karena dianggap dia tidak memberikan contoh yang baik untuk jemaatnya. Waktu itu kami niki nelongso, maksudnya ngeten, iki lu korban, tulung ngono, ojo malah mbok pamerdi. Lalek dipamerdi, dan akhirnya 1 bulan setelah dia dipamerdi, dia dibunuh oleh suaminya. Kemarin kami bertanya, seumpama DE iki korban KDRT, sadurunge DE mati, DE cerai, pasti kependetaannya akan dilepas gitu. Maksudnya itulah di gereja pun itu dominasi patriarki itu masih sangat luar biasa. Nggih nyuwun sewu nggih nelongso ngaten nggih. Maksudnya dia ini korban loh gitu. Dia bukan pelaku tetapi dia harus menerima, sudah dipamerdi lalu kemudian dia masih dibunuh lagi oleh suaminya dengan alibi dia bunuh diri. Tetapi kemarin setelah dibawa akan dimakamkan baru ketahuan kalau dia dibunuh oleh suaminya. Dari kesaksian warga ingkang momong putrane gitu lah. Kadangkala hal-hal yang seperti itu yang dilakukan oleh Lasminingrat. Dia memang tidak masuk di dalam salah satu pahlawan nasional, tetapi dia memiliki kesamaan dengan Kartini. Dia adalah pejuang emansipasi gitu. Lasminingrat mengajarkan kepada kita untuk kita tidak takut ngajari anak-anak kita sejak di rumah gitu, memberikan, sehingga saya kan sering mengatakan bahwa keluarga, orang tua itu adalah pendeta dan guru pertama bagi anak-anaknya. Itu yang bisa kita lihat dari Lasminingrat. Kita bisa mengajarkan tentang masalah kerohanian, masalah jasmani dan lainnya gitu. Itu panjenengan kan ngajari anak-anaknya pada waktu dulu sekolah online nggih napa mboten, sing yang punya anak-anak gitu. Nah, sinau dhewe gitu. Kalau saya sinau dhewe gitu. Kalau saya Alfon itu gampang, yang penting disetelkan lagu koploan, selesai pelajarannya gitu. Lah sinau dewe. Itu yang pertama dari Lasminingrat. Yang kedua kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ada 2 gambar. Ini gambar yang pertama, lalu ini gambar yang kedua. Kita ke gambar yang pertama. Ini adalah Ratu Esther. Panjenengan pirsa nggih? Esther. Siapa dia? Putranya. Nah. Putranya Bu Samuel. Dan Pak Samuel. Apa yang panjenengan pahami tentang Esther? Bijaksana. Penyelamat umatnya gitu. Nah, Esther ini kan nama pemberian ya, gifting ya. Kalau nama aslinya kan Hadasa. Nama aslinya, nama Yahudinya adalah Hadasa. Artinya adalah manten gitu. Manten. Nama aslinya Esther adalah Hadasa. Dia, kita tahu bagaimana perjuangannya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ngaten nggih. Menyelamatkan orang-orang Yahudi untuk tidak dibunuh semuanya gitu. Lalu kemudian yang kedua, mungkin kita lebih familiar dengan Esther nggih, sehingga ada beberapa nama anak mungkin menjadi nama beberapa orang gitu, Esther gitu. Tetapi kita tidak menamakan anak-anak Hadasa gitu. Lah, lalu selanjutnya. Ini adalah Ratu Isabel. Tentu Ratu Isabel ini tidak sepopuler Esther. Apa yang panjenengan pirsa tentang Isabel?
jahat. Ya, itu yang ada di dalam pikiran kita. Jahat gitu. Dia adalah istri dari Raja Ahab. Napa jenenge tego gitu ya. Kalau kita melihat kisah Nabot itu kan kita akan mengatakan bahwa Isabel itu tego mateni orang yang tidak bersalah, mungkin seperti itu. Lah, tetapi hari ini sesuai dengan apa yang siapkan DPPW, saya akan mengajak panjenengan itu melihat sisi lain dari Isabel. Gitu. Kalau selama ini kan dalam frame kita itu Isabel itu jahat gitu. Kita akan melihat sisi lain mengapa dia melakukan hal itu. Ibu-ibu yang terkasih, Isabel ini adalah seorang anak raja dari Sidon. Nah, pada zaman itu seorang ratu dia adalah penguasa nomor 2. Seorang ratu itu adalah penguasa nomor 2. Dia memiliki kekuasaan yang tidak terpisah dengan raja. Bahkan kalau raja itu sedang tidak bisa apa-apa, entah itu sakit atau memang dia moro-moro blank, tidak bisa memutuskan apa-apa, ratu ini yang akan memutuskan. Dan bahkan nyuwun sewu, kedudukan posisi ratu itu memiliki kekuasaan, kalau bisa dikatakan itu kekuasaan yang lebih besar gitu. Kalau raja itu biasanya hubungannya dengan perang, dengan yang lain sebagainya, tetapi ratu itu dia memang memiliki istana tersendiri. Dia memiliki istana tersendiri kecuali Esther. Esther itu dia tidak memiliki istana tersendiri, tetapi dia ini walaupun dia disebut sebagai ratu, tetapi kedudukannya, kekuasaannya itu masih sama dengan harem. Harem itu seperti gundik-gundik raja ngoten niku. Lah, tetapi tidak dengan Isabel. Karena dia juga adalah seorang anak raja. Itu bedanya. Esther bukan. Esther kan bukan anak raja. Sehingga dia itu kedudukannya disamakan dengan harem. Walaupun dia disebut ratu. Tetapi karena Isabel ini dia adalah anak raja, dia memiliki istana sendiri dengan napa jenenge kekuasaan yang tak terbatas. Sama seperti anak raja Mesir yang dinikahi oleh Salomo. Itu juga memiliki istana tersendiri dan memiliki kekuasaan akses yang tidak terbatas. Dan seorang ratu itu dia akan mengelola perkebunan, dia akan mengelola tata kelola istana. Ya apa carane pokoknya istana iki cukup mangan sembarang kalir sing ngurusi adalah seorang ratu. Raja iki pokoknya perang, lek menang perang kuabeh gitu. Daerah yang kalah itu barang-barangnya isok dirampas, menambah kekayaan gitu ya. Tetapi ratu ini sih ngerti itu, sama saya membayangkan itu ya sama ya seperti perempuan-perempuan istri pada zaman sekarang. Saya ngerti botekane omah lah ngoten niku. Mbok duwike iku sing dikeki bojone iki cukup apa enggak ya pokoke iku kudu cukup kan ngoten. Brambange entek apa-apa kan ya. Gitu. Wah ya bayar anaknya sekolah dan ratu itu seperti itu, dia harus mengurusi yang dia memiliki kekuasaan internal, sedangkan raja itu kekuasaannya eksternal, seperti itu. Sehingga dikatakan kekuasaannya itu sama. Ratu itu bukan sekedar pemanis gitu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Isabel seperti yang saya katakan tadi, dia adalah seorang anak raja dari Sidon. Dan pada saat zaman Isabel itu ada satu perubahan paradigma pemahaman dari monolite ke monoteisme. Orang-orang Israel zaman dulu itu sudah mengikuti monoteisme pada zaman Abraham, tetapi itu kemudian berubah di zaman Salomo. Napa beda nih? Monoteisme itu satu Tuhan ya wis mek iku tok gitu, dan itu satu Tuhan dan satu negara sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau monolite itu adalah satu Tuhan tetapi mereka masih saya mengatakan entah toleransi atau apa, tetapi mereka masih memperbolehkan ada dewa-dewa asing di
negara itu gitu. Itu bedanya monolite dengan monoteisme. Kalau zamannya Abraham dan yang lain sebagainya itu sudah monoteisme. Kalau pengakuan imannya orang Yahudi itu Allah itu satu, ehad gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian, saat Allah menciptakan alam semesta, di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang dipakai itu adalah Elohim. Gitu. Elohim itu El, kita tahu Allah, tetapi dia itu menggunakan kata jamak, sehingga itu dulu itu pada saat kami kuliah itu iki kok bingung no yo, wong Israel ini kan Allahnya satu, tetapi mengapa menggunakan kata Elohim? Sampai sekarang kadang kita masih menggunakan kata Elohim. Lek siji yo El satu, ehad satu. Tetapi kalau Elohim itu berarti Allah, tetapi jamak. Ono koncone gitu. Berarti gila rembukan gitu ya. Itu bisa kita lihat nanti juga di Ayub. Ayub itu kan saat jenenge iblis itu akan gudo di sana, itu kan dia bertanya kepada Tuhan, di sana ada sidang surgawi gitu ya. Itu kan ceritanya. Itulah kehidupan monolite. Itu kita tidak usah bingung, karena itulah kehidupan monolite, bahwa mereka itu percaya satu Allah, tetapi di negara itu, di kerajaan itu mereka masih memperbolehkan adanya dewa-dewa asing. Itu dimulai zaman Salomo, karena dia memiliki ratu Mesir. Lalu kemudian di zaman Ahab ini itu akan ada perubahan. Mereka akan kembali ke monoteisme, satu Allah. Dan itu di negara itu ya hanya satu Allah itu saja, tidak ada lagi dewa-dewa asing. Itu paham gak ibu-ibu ya maksud saya. Nah itu yang terjadi. Lah konon Isabel ini karena dia adalah orang Sidon, dia memiliki kepercayaan monolite itu. Dia memiliki kepercayaan monolite itu. Dia suaminya si Ahab itu adalah cucunya Omri. Omri itu adalah raja Israel yang kemudian dia dikudeta oleh panglimanya yang bernama Simri. Gitu. Dia dikudeta oleh panglimanya yang bernama Simri. Nah, ibu-ibu, itu yang terjadi. Sehingga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Isabel itu adalah dia ini kepingin untuk mempertahankan. Kalau Esther itu kan mempertahankan eksistensi orang Yahudi, kalau Isabel itu yang dia inginkan adalah mempertahankan eksistensi dinasti Omri. Maaf saya salah, Ahab itu adalah anaknya Omri. Isabel ini ingin mempertahankan dinasti Omri. Sehingga saat kemudian setelah Ahab mati digantikan Baesa anaknya, lalu kemudian ada pemberontakan dari Yehu yang dikatakan oleh Isabel saat dia bertemu Yehu adalah di ayat 31, bagaimana selamatkah Simri pembunuh tuannya itu? Sebenarnya dia itu ingin mengingatkan kepada Yehu gitu. Ingin mengingatkan kepada Yehu. Percuma kamu akan memberontak. Iku lho ono contohnya Simri yang memberontak. Kekuasaannya itu hanya 7 hari dan kemudian dia mati. Dia digantikan oleh Ahab anaknya Omri gitu. Lah, dia sebagai istrinya Ahab, dia ingin mempertahankan dinasti Omri. Itu sebenarnya itu intinya. Lalu bagaimana dengan Nabot? Saya ingin melihat dari sisi yang lain gitu. Jadi kritik ideologi itu namanya. Kisah Nabot kita tahu saat itu Ahab kepingin sekali memiliki kebun anggurnya Nabot. Karena apa? Karena sangat jejer. Dan kalau jejer dengan istana, kalau jejer itu kan itu akan bisa menambah kekuatan istana, kekuatan untuk pertambahan logistiknya istana. Ahab kan menawarkan jaluk dibayar piro atau diganti tanah, tetapi Nabot karena itu adalah
napa namine itu adalah kebun milik keluarga, dia tidak memberikan. Lalu mengapa Isabel melakukan hal yang memang nyuwun sewu jahat? Kita lihat cerita itu. Setelah ditolak oleh Nabot, apa yang dilakukan Ahab? Ahab niku lho mlebu kamar, kan itu yang dituliskan di 1 Raja-Raja kan seperti itu. Ahab itu masuk kamar, mengkurep di sana, nangis berhari-hari, gak gelem metu kamar, gak gelem mangan, gak gelem sembarang kalir. Nah, bayangan panjenengan seumpama moro-moro bojone jenengan pulang nangis mlebu kamar, gak gelem ngomong, gak gelem sembarang kalir selama berhari-hari, apa yang akan panjenengan lakukan? Dikunci gitu. Lah itu. Atau mungkin melok nangis gitu. Mungkin kita akan berpikir, apa ya ojo-ojo bojoku stres. Ojo-ojo bojoku iki ono pikiran abot yang harus dia hadapi. Itu yang terjadi. Nabot niku Ahab itu berhari-hari dia di dalam kamar, nggak gelem ngomong, berdiam diri, nggak mau makan, nggak mau minum. Namanya istri mungkin dia tidak tega gitu, sehingga Isabel mencari tahu kepada anak buahnya opo oto, sehingga akhirnya ya mungkin karena dia adalah seorang ratu yang dia juga memiliki kuasa, itu yang dia lakukan walaupun itu adalah sesuatu hal yang jahat gitu. Nah itu yang terjadi sebenarnya, dan kita tahu setelah Nabot kebunnya itu bisa didapatkan, Ahab baru mau keluar dari kamar tuh. Bisa panjenengan bayangkan cildisnya nama Ahab pada saat itu, seorang raja sing mungkin kalau saya punya suami kayak ngono tak guites ya maksudnya kayak arek cewili kayak kan sama mungkin sama seperti anak kecil yang minta jajan gak dituruti porek kan ngoten niku ya. Nah itu yang terjadi sehingga Isabel tega gitu karena bojone seperti itu gitu. Itu yang menjadikan dia seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan, ibu-ibu, pusat perhatian terhadap kisah pada hari ini adalah bahwa dia ingin mempertahankan dinasti Omri. Dia ingin mempertahankan dinasti Omri itu dengan mengingatkan kepada Yehu. Dia yang selama ini kita anggap jahat. Isabel ini kan tokoh jahat, ratu jahat. Tetapi kita lihat yang pertama dia melakukan kepada Nabot itu karena katresnane kepada suaminya. Yang kedua yang dilakukan hari ini sampai dia dibunuh karena pemberontakannya Yehu. Dia masih mengingatkan kepada Yehu. Dia memiliki kasih kepada Yehu. Dia mengingatkan bagaimana selamat Simri, pembunuh tuannya itu. Dia mengingatkan kepada Yehu itu. Simri loh yang memberontak loh. Kayak ngono gitu. Karena kasihnya dia ingin mengingatkan kepada Yehu, tetapi tentu itu Yehu yang dia menginginkan kekuasaan. Yehu itu kan juga panglimanya dari Baesa, anaknya Ahab gitu. Lah sama kan, Simri juga panglimanya Omri, bapaknya Ahab. Dia dengan kasih sebenarnya mengingatkan Yehu, tetapi itu tidak diperhatikan. Dan akhirnya dia dibunuh oleh Yehu. Dia di sana dikatakan Yehu dia ngepuk nyeleh tangan gitu. Dia tidak membunuh dengan tangannya sendiri. Karena kita tahu pada saat itu masih ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga dia menyuruh orang lain untuk menjatuhkan Isabel, dan akhirnya dia mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Yehu saat Isabel mati? Ayat 34, saat Isabel sudah mati, Yehu ini langsung masuk ke dalam istana. Baesa sudah mati gitu. Dia langsung masuk ke dalam istana, dia makan dan minum di sana, dia bersukacita di sana karena dia sudah mendapatkan kerajaan yang dia impikan. Itu yang terjadi. Walaupun kemudian dia juga memiliki hati untuk memakamkan Isabel. Mengapa Isabel dimakamkan? Karena dia adalah keturunan raja. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hari ini DPPW ini memberikan materi yang agak berat gitu. Agak berat karena kita diajak melihat sisi yang lain.
Tidak lagi kita melihat Kartini, tetapi kita diajak melihat Lasminingrat, tokoh emansipasi yang lain yang memampukan para perempuan itu untuk berani mendidik anak-anaknya mulai dari rumah. Tidak hanya manut apa cari pamong, apa cari guru, tetapi para perempuanlah yang memiliki tanggung jawab pertama. Kita juga diingatkan melalui Isabel yang walaupun dia dianggap sebagai ratu yang jahat, sak jahat-jahatnya ibu, sak cerewet-cerewetnya ibu, dia masih memiliki kasih kepada keluarganya. Itu yang ingin diingatkan dari Isabel. Kadang-kala kan napa nggih? Ya itu tadi ya. Biasanya ibu ini kan terkenal dengan cerewet gitu ya. Sak jahat-jahatnya ibu, sak cerewet-cerewetnya ibu, dia masih memiliki kasih yang luar biasa untuk keluarganya. Itu yang bisa kita lihat dari Isabel hari ini. Perempuan, kita diingatkan sebagai perempuan melalui tema Lasminingrat dan Isabel hari ini. Kita itu sebenarnya bukan hanya sekedar konco wingking, tetapi kita ini adalah penolong yang sepadan. Itu yang dituliskan di dalam Kejadian. Saya beberapa hari yang lalu, hari Jumat, saat kataksasi dengan anak-anak itu kami mendapatkan perspektif yang lain, ibu-ibu. Dan anak-anak kita itu sungguh luar biasa. Saat si ular ini menawarkan buah pengetahuan yang baik dan jahat gitu, anak-anak ini melihat, lapo Adam kok menengai, sing wani nduk ngarep iku lho kok malah Hawa gitu ya. Maksudnya sing kendel gitu. Dan mereka itu melihat berarti pada saat itu perempuan itu sebenarnya ya kendel gitu. Hanya memang karena budaya patriarki gitu. Jadi anak-anak kita gitu pada waktu kataksasi Sidi itu mereka menemukan sajane Hawa itu luwih kendel loh daripada Adam gitu. Nah, tetapi kita adalah penolong yang sepadan, memiliki posisi yang sama di dalam pengambil keputusan di dalam keluarga. Emansipasi itu bukan untuk mengalahkan laki-laki, tidak. Emansipasi itu bukan untuk kemudian perempuan ikut duwe iki lho timbangane laki-laki gitu, untuk mengkoper, membandingkan, tidak. Bukan untuk itu, tetapi bagaimana kita diingatkan kita ini memiliki kesepadanan di dalam berbagai bidang kehidupan. Lasminingrat, Kartini, Isabel dan Esther telah menunjukkan keberaniannya berjuang dengan caranya masing-masing untuk membela bangsanya, untuk membela yang lemah dan menjadi berkat bagi sesama. Kita perempuan GKJW Menganti, mengapa dikatakan sebenarnya itu KPPW, Komisi Pembinaan Peranan Wanita, itu tidak hanya sekedar wanita dewasa, tetapi semua perempuan gitu, semua perempuan mulai yang sudah sidi, terus mulai mbak-mbak ini sampai dengan yang Adi Yuswo itu semuanya masuk di Komisi Wanita gitu. Nah, kita ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Tidak bisa sama. Lasminingrat berbeda dengan Kartini, Isabel berbeda dengan Esther, tetapi mereka memiliki visi yang sama untuk berjuang gitu. Kita pun juga memiliki hal yang kita berbeda untuk melayani. Nah, makanya kemarin di grup niku kan kita nanti juga ditawarkan sesuai dengan talentanya. Sing iso nyanyi ya nyanyi, sing iso nari nggih nari, ngoten kan ndak apa-apa ya Bu nari ya. Sing iso banyol lawaan ya ndak apa-apa, ngoten. Sing iso nyambel nggih nyambel gitu. Kalau saya bisanya makan. Lah, kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melayani Tuhan, tetapi semuanya itu diberikan Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat. Hari ini kita diajak melalui 4 tokoh ini, bagaimana kita seorang perempuan, kita berani untuk bangkit, kita berani untuk melakukan yang terbaik, baik untuk keluarga kita, baik untuk lingkungan kita, baik untuk gereja, dengan segala yang kita miliki dan dengan semua yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang para Kartini zaman sekarang dengan segala hal perjuangan yang harus diperjuangkan baik di rumah, di lingkungan maupun di gereja, dan selamat menjadi berkat bagi sesama dengan berbagai talenta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Inilah kami para perempuan GKJ Jemaat Menganti dengan berbagai talenta, kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak sama, kami berbeda, tetapi kami memiliki cinta yang sama untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Baik dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekitar kami, di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan gereja. Oleh karena itu, mampukanlah kami Tuhan untuk menggali potensi-potensi kami yang lain yang telah Tuhan berikan, untuk kami berani mewartakan cinta Tuhan dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami tahu bahwa kami bisa melayani Tuhan dengan berbagai potensi dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan diri kami, mampukan kami Tuhan. Amin. Oke, selamat melayani dengan berbagai talenta dan potensi masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pendeta Lantingka yang telah memberikan pelayanan firman kepada kita. Pada hari ini kita diajak kembali melalui firman Tuhan ini untuk menjadi orang atau perempuan yang sepadan, untuk melayani, untuk membela yang lemah, untuk menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga, dan tentunya di gereja dan masyarakat. Inilah hal yang perlu kita semangati di dalam hidup kita, bahwa kita harus menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang berani bangkit untuk menyebarkan kebaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam persembahan, ya. Persembahan yang telah kita siapkan, kita bersama-sama akan kumpulkan dan diiringi oleh lagu dari Kidung Jemaat 302. Masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat kita bersama-sama akan mendoakan bangsa dan negara kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Retno Dian. Kemudian doa yang kedua adalah untuk gereja dan pelayanannya, akan didoakan oleh Bu Yanti. Untuk keluarga akan saya doa yang membawakan saya sendiri, dan doa persembahan akan dipimpin oleh Bu Puji. Selanjutnya nanti setelah kita berdoa, kita bersama-sama akan menerima berkat yang dipimpin oleh Bu Pendeta sendiri. Untuk yang memimpin doa, kami persilakan untuk di depan.
Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh mengadakan ibadah peringatan Hari Kartini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mampukan kami untuk terus berani menggali, mengembangkan talenta dan potensi yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Demikian juga serangkaian lomba yang akan kami lakukan selepas ibadah ini, kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga semuanya itu akan juga menjadi sukacita dan berkat dalam kehidupan kami. Makanan dan minuman yang juga telah disediakan, Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga semuanya ini dapat berguna bagi kekuatan dan kesehatan jasmani kami. Ibu-ibu yang terkasih, pulanglah dengan penuh sukacita, terus gali, kembangkan potensi, talenta yang ibu-ibu miliki untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Arahkan hati saudara, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber berkat dan damai sejahtera ada bersama dengan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus memampukan, menguatkan saudara-saudara untuk terus menggali diri, menggali potensi yang saudara-saudara miliki. Roh Kudus menyertai saudara-saudara untuk terus setia mengikut Tuhan, melayani dan menjadi berkat saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Terima kasih Bu Kotot, Bu Yanti, Bu Yuni Esther dan Ibu Pendeta yang telah bersama-sama kita dilayani di dalam pelayanan firman. Ibu-ibu, selanjutnya kita bersama-sama tutup di dalam ibadah ini dengan memujikan satu pujian. Iya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ya, ibadah untuk memperingati Kartini sudah selesai. Ibu-ibu semuanya, terima kasih telah mengikuti dengan baik. Selanjutnya kita akan sebelum kita lomba, sebentar kita dengarkan dulu nih dari tuan rumah. Ya, dari tuan rumah sebenarnya tadi tuan rumah sudah hadir bersama kita. Kita bersama-sama pada saat ini diterima oleh Ibu Ririn, ya. Ibu Ririn akan diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata, dan kami mengucapkan terima kasih Bu Ririn. Bu Ririn telah menerima kita, ya, meskipun di gereja Bu Ririn telah bersedia menerima kita di dalam ibadah. Terima kasih Bu Enggar sudah memberikan waktu kepada saya. Saya mohon maaf tadi karena terlambat. Kemarin itu sebetulnya saya itu mengikuti Pasca Petra, mengikuti suami, sehingga ternyata pulangnya itu macet, sehingga saya baru belanja baru sore dan baru potong-potong itu sampai pagi tadi nggak sempat ke gereja, juga masih terlambat juga. Mohon maaf nggih. Yang pertama saya tentunya mengucap terima kasih buat Tuhan
Karena Tuhan sudah memberkati keluarga kami, berikan kami kesehatan, berkat jasmani dan rohani. Itu ya. Sebetulnya saya ingin bersaksi ya, karena kita sebagai anak Tuhan harus juga memberikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat percaya. Karena ini masih minggu yang lalu kan anak saya yang pertama Reta itu ulang tahun. Jadi saya bersaksi tentang anak saya ini. Anak saya yang pertama ini, puji Tuhan sekarang ini sudah bekerja. Tetapi sebelum bekerja ini, anak saya ini melalui beberapa proses yang panjang. Yang pertama, dia itu pada akhir kuliah itu mengadakan skripsi ya, melaksanakan skripsi, kemudian ada bimbingan. Nah di situ di tengah-tengah bimbingan itu dosen pembimbingnya itu minta kepada Reta atau anak saya untuk menyampaikan kepada saya. Dan biasanya kalau dosen pembimbing itu kan ada pengabdiannya. Jadi kalau harus ada nilai pengabdiannya seorang dosen itu. Jadi dia minta, boleh enggak Reta saya ke rumahmu untuk memberikan itu pada waktu itu kerupuk. Jadi kerupuk itu diteliti ada formalinnya apa tidak. Nah, gimana pun juga ya saya bersedia karena itu adalah dosen pembimbingnya. Pada saat itu dosen pembimbing itu pada saat itu Reta itu sudah melalui proses skripsi beberapa bab. Terus di rumah dia bilang kepada saya seperti ini, Bu, diusahakan nanti Reta ini bisa 3,5 tahun. Saya waktu itu hanya diam, karena waktu itu saya pikir kalau dosennya ke sini bukan berarti saya minta cepet-cepet dan selesai, tidak. Bagi saya mengalir saja, proses saja. Kalau memang belum selesai atau belum sampai 3,5 tahun ya nggak apa-apa. Kan mungkin kemampuannya berbeda-beda. Dan saya mikir nanti jangan-jangan kurang mantap kalau 3,5 tahun. Dan pada saat itu saya diam saja. Dan memang saya tidak punya niat apa-apa, walaupun dosennya itu ke situ tidak punya niat apa-apa. Yang penting ya sudah. Setelah itu sepertinya dosennya ini menunggu jawaban saya. Akhirnya saya bilang amin gitu. Dan dosennya memang senang dan mungkin itu jawaban yang diinginkan dari saya. Setelah itu ternyata perjalanan ini ada kebijakan dari kampus yang tadinya skripsi diganti dengan artikel. Masalahnya bukan karena dia harus translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dia juga punya teman yang pintar bahasa Inggris yang bisa mentranslate, karena ini kan masuk dalam kelas unggulan. Jadi skripsinya ini lumayan capek, lumayan lama karena harus pakai bahasa Inggris. Tiba-tiba ada kebijakan, ada artikel, tidak jadi skripsi, sudah di tengah-tengah. Terus ya sudah, ikuti aja kebijakan kampus. Akhirnya selesai karena artikel itu sedikit, enggak seperti skripsi. Tapi yang tadinya bab-bab yang sudah jadi tadi akhirnya juga enggak jadi, diganti artikel. Lah artikel ini ternyata enggak seperti skripsi. Artikel sudah selesai, diupload katanya seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Kalau enggak ada yang menerbitkan, enggak bisa selesai atau enggak bisa lulus. Setelah selesai, belum sampai 4 tahun sudah selesai, artikelnya sudah selesai. Ditunggu kok tidak ada yang menerbitkan. Akhirnya saya agak gimana ya? Bukan karena setelah itu kan banyak nganggurnya, banyak istirahatnya, enggak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, sia-sia. Terus saya mikir gini, kenapa waktu itu saya tidak langsung mengaminkan? Nah,
Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu sebelum 4 tahun, enggak tahu kurang berapa bulan, 2 bulan apa 3 bulan, saya ternyata langsung diterbitkan artikel itu. Setelah diterbitkan artikel itu, ya puji Tuhan, dapat surat keterangan lulus dan dapat, kalau itu kan sudah diterbitkan berarti hak paten, dapat hak paten. Setelah itu belum wisuda ya, karena dengan berbekal surat lulus itu bisa mencoba untuk mendaftar di Petra, akhirnya melalui beberapa tes bisa lulus dan tepat 1 Juli itu sudah mulai mengajar. Jadi seperti harapan saya pas 4 tahun. Nah, dari pelajaran sini mungkin bisa saya tarik kesimpulan. Nggak tahu ini benar apa enggak Bu Pendeta. Jadi kalau sesuatu yang baik itu harus cepat-cepat diaminkan ya, atau gimana? Saya enggak tahu. Pokoknya waktu itu kenapa enggak cepat-cepat saya aminkan? Walaupun banyak nganggurnya, tapi waktu itu sempat anak saya memberikan les di lembaga. Tapi itu masih banyak waktu yang kosong. Ya, jadi itu pikiran, oh mungkin itu kalau hal-hal yang baik itu kita harus cepat-cepat mengaminkan. Dan waktu itu memang saya mengaminkan itu karena kayaknya ingin jawaban, karena dosennya minta saya jawaban seperti itu. Hanya itu saja Ibu-ibu, maaf ya terlalu panjang, dan terima kasih Bu Enggar, saya kembalikan lagi waktunya. Iya. Iya, kan ya talentanya baru ini ya, ternyata juga untuk sharing, untuk berbagi cerita itu ada. Ibu-ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJW.